Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikonografi sejarah ini merupakan ilmu yang terbentuk baru ya dari interaksi ilmu ikonografi dengan ilmu sejarah. Jadi ikonografi merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengarcaan atau bentuk-bentuk arca atau gaya-gaya arca itu ya, yang tentu saja akan berkaitan dengan kehidupan manusia dan juga pada periode sejarah tertentu. Jadi masyarakat tradisional kalau kita lihat ya, mereka melakukan pengarcaan terhadap sesuatu yang mereka sembah ya, sehingga kemudian terjadi semacam penyembahan terhadap arca atau berhala ya, dan saya kira ini menjadi suatu tradisi yang terus menerus ya dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga di seluruh belahan dunia ini ditemukan ya pengarcaan yang memang sesuai dengan keberadaan dan eksistensi suatu bangsa atau suatu etnis tertentu. Nah, jadi ternyata bahwa pengarcaan terhadap arwah nenek moyang itu ternyata juga banyak terjadi ya, sehingga muncul ya, banyaknya arca-arca prasejarah yang ditemukan di daerah pegunungan terutama yang karena berkaitan dengan bangunan megalitikum. Nah, sehingga arca-arca itu pada dasarnya ada gaya yang mencirikan suatu periode. Jadi misalnya bangsa Yunani juga melakukan pengarcaan terhadap dewa-dewa mereka, juga dengan bangsa Romawi, kemudian juga bangsa Jahiliyah di Arabia juga mereka mengarcakan sesuatu yang kemudian disembah. Jadi kita mendengar bisa membaca karya bukan karya ya, bisa membaca ya cerita-cerita atau kisah-kisah seperti Nabi Ibrahim gitu ya, bagaimana ia menghancurkan arca-arca yang disembah oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi rupanya arca memang sangat familiar dengan kehidupan manusia, bahkan menjadi objek ya pemujaan seperti yang terdapat pada misalnya sekitar Ka'bah ya, sebelum Nabi Muhammad datang ya, pemujaan terhadap arca sangat katakanlah sangat populer ya di kalangan masyarakat. Nah, tetapi bagi masyarakat yang sudah sedikit maju, arca bukan lagi dipakai sebagai objek pemujaan, tetapi sebagai objek seni. Nah, sehingga kemudian di situ ada semacam ilmu tersendiri ya untuk menjelaskan bahwa arca yang dibuat pada abad tertentu menunjukkan unsur seni yang mereka anggap mempunyai unsur seni yang indah, dan juga untuk mencirikan suatu budaya tertentu ya. Jadi arca itu memang menunjukkan kepada keberadaan bangsa tertentu, dan kemudian juga fungsi dari arca itu dalam sistem religi mereka. Jadi orang-orang yang beragama Hindu juga melakukan pengarcaan dewa-dewa, Buddha juga demikian. Nah, sehingga dewa-dewa itu telah berubah menjadi arca. Jadi mungkin agama Islam merupakan satu-satunya yang tidak mengarcakan
Allah gitu ya, di antara dewa-dewa dari agama lain. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya manusia tanpa arca itu bisa ya berkomunikasi dengan Tuhannya tanpa wujud fisiknya bisa dilihat. Jadi justru ketika orang bisa merasakan kehadiran yang ilahi tanpa adanya arca, ini menunjukkan suatu kepercayaan yang lebih besar daripada kepercayaan yang melihat ya arca sebagai objek pemujaan. Nah, tentu saja arca sebagai objek pemujaan ini memang berkaitan dengan suatu periode tertentu. Jadi pada periode tertentu suatu arca akan mendapatkan suatu pemujaan yang sangat istimewa, tetapi di masa yang lain bisa juga hal itu akan berubah. Nah, jadi ilmu tentang arca memang perlu dipelajari agar kita bisa membedakan antara gaya-gaya arca pada suatu zaman tertentu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.